yang lain bisa menyampaikan agar bisa mengisi kursi terlebih dahulu yang sudah disediakan. Alhamdulillah sehat. Cirebon makin panas nih Pak. Saya 2 minggu lalu di Bangkok Februari di pos lagi 42 Iya. Kemarin umroh. Iya ketemu dengan Bapak Mukarto ya. Saya ketemu Pak Mukarto tapi nggak ketemu tahun. Politik brutal. Bapak Ibu mohon kira-kira di bagian depan dulu. Sesuai sholat katanya kalau berada di depan pahalanya lebih banyak. Kalau di acara ini mohon maaf transportnya lebih besar. Jadi silakan maju dulu diisi kursi-kursi bagian depan, nanti yang lain menyesuaikan. Nanti kalau yang duduk di belakang dipilih tidak dapat transport, kurang lebihnya begitu. Kalau nanti pas pilkada. Dulu pada ke depan tuh. Anaknya. Bun. Ini Profesor Ahmad Holik. Iya, iya udah kenal lama kalau Di Itsmi dari pernah saya panggil di Bobos. iya gitu. Selamat Salah Ibu Kadis lagi di Pontianak atau di apa Jakarta ya? Gimana Mbak Yati? Oh, alhamdulillah undangan udah saya terima ya untuk itu balasan pangan itu. Jadi 17 di Pontianak ya sih Mbak ya? Asalnya di Pontianaknya ya? Iya. Oh di Mercure. Iya, 17. Saya 17-nya karena 18-nya saya ke Taiwan itu. Sekali lagi Bapak Ibu mohon untuk diisi dulu kursi yang bagian depan. Bapak Ibu. Saya bicara gitu. Acaranya akan segera kita mulai sekarang juga. Jadi mohon yang masih berada di luar, yang masih ngerumpi, yang masih kangen-kangenan, yang masih reunian, nanti bisa dilanjut di acara sesi ramah tamah. Insyaallah iya. Iya, iya. Insyaallah saya datang. Gimana Mbak Erti? Iya. Betul. Iya. Iya. 17. Iya, Pak. Iya, betul. Iya, ada undangan kalian 18 sampai 21 di sana. Kalau Taiwan budidaya perikanan paling ini dulu tahun 2000-an kan kita belajar dari sana ya. Insyaallah. Iya. Wah, gila flight pagi supaya bisa makan siang bersama sama Mbak Erti dan seluruh alumni itu. Tadi ketemu di Solo. Iya. Gimana? Udah Bang, sehat. Dikirim terus video kan terus. Oh gitu. Iya. Saya kan Oh, padahal tiap hari saya tuh ada video. Ingat dulu zaman almarhum Masum, kan saya nyoba ngirim di grup komentarnya, memang miring banget temannya. Jadi membuat dosen terlalu nama apa ya, apatis lah gitu. Bukan mendorong. Baik Bapak Ibu sekalian. Lamun ngomong asal-asalan mungkin ya, jika ceramah hari aing ngomong kan abdi juga punya bahan gitu tuh. Sampai ke ayana. Tapi tos aya nama datos teu aya lah. Untung nanti nggak ada pelanjut yang kayak gitu enggak? Yang persis nggak ada ya? Oh. Baik Bapak Ibu sekalian, acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih
seperti ini, kayaknya baru pada kumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu Pesantren qawli. Alis lah situ tuh. Ada sekolah tinggi La ekonomi in Islam. syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Saya 2 periode Bapak di ISMI Profesor Kabupaten. Dr. Sebelum Haji Pak Raffi Asad kan saya Dahuni dulu. sebagai salah satu narasumber, juga Bapak Profesor Insinyur Sunoto MSc. Ada MSc-nya nih minus surat sertifikat katanya. Kata beliau begitu. Kemudian yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Ahmad Khalid, yang tidak lupa juga kami hormati Ketua Majelis Daerah Kahmi Kota Cirebon, yang juga Ketua ICMI Kota Cirebon, Profesor Dr. Cecep Sumarna. Dan mobil khusus adalah tuan rumah atau penyelenggara acara, yaitu Presidium Kahmi Jawa Barat, yang juga adalah Ketua ICMI Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Asad SPTHTKL. Iya, Dokter Haji Asad SPTHTKL. Dan sang moderator yang kita banggakan, Mas Dr. Fahrus Zaman Fadli MPD, yang juga adalah ketua, salah satu unsur ketua dari Majelis Nasional Kahmi sekarang ini. Tepuk tangan ketua. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan ridho dan kesempatan kepada kita ya, kepada kita semua, sehingga kita bisa dipertemukan turut hadir dalam acara yang sangat membanggakan, yaitu dialog interaktif dan silaturahmi akbar keluarga besar Kahmi dan ICMI sewilayah Cayu Maca Kuning, yang sebenarnya secara populer kalau ada lebaran namanya halal bihalal. Cuma menurut Pak Dr. Asad dengan Prof. Cecep, katanya jangan menggunakan istilah yang biasa-biasa saja, karena itu menggunakan silaturahmi akbar untuk kita semua. Tepuk tangan untuk keluarga besar Kahmi dan HMI. Juga dari ICMI 93 Cirebon, alhamdulillah yang sudah hadir, dan termasuk yang saya hormati, menggembirakan sekali Bapak Ibu sekalian, ada banyak cakada yang hadir juga ternyata. Jadi nanti pada saatnya bisa sambil berdialog. Cakada yang ada di Majalengka, yang di Kuningan, yang di Indramayu, yang juga cakada adalah calon kepala daerah. Calon kepala daerah alias yang nyalon bupati. Dan tentu yang kita juga sampaikan adalah ucapan terima kasih bagi yang sudah terpilih di legislatif, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Bapak Ibu sekalian, tidak berpanjang kata, kita akan segera masuk kepada materi inti yang nanti akan dipandu sepenuhnya oleh moderator, yaitu Mas Dr. Fahrus Zaman Fadli MPD. Nanti acaranya sesuai dengan rundown yang sudah dipegang oleh beliau, yang sudah disepakati insya Allah, dan semuanya kita harapkan bisa berinteraktif. Kita memberikan kesempatan dan menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada moderator acara ini yang terhormat Mas Dr. Fahrus Zaman Fadli MPD, kami silakan. Sebelum dimulai ini kepada ada semua yang di belakang Tahu nih Pak Asad memanfaatkan alam. Ada dang bener Pak. Maka tolong diisi kursi-kursi yang berada di depan. Depan masih ada itu baris-barisan. Iya.
Di tahun depan juga masih kosong. Silakan untuk mengisi saja. Terutama yang calon kada gitu, kalau nggak ke depan nggak dikasih rekon sama Pak Rohmin gitu. Terutama yang calon kepala daerah, kata Rohmin harus di depan. Nanti nggak akan dapat rekor. Pak Dani di depan, Pak Dani sama Pak Sopede. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Prof. Rohmin, Prof. Ahmad Holik ya, Prof. Cecep, Prof. Sunoto, Pak Asad. Rasa-rasanya ini silaturahmi yang paling serius yang saya datangi. Silaturahmi sembari ada dialog interaktif dan topiknya sangat berat ini. Dan memang karena topiknya berat dikasih kepada orang-orang yang super berat. Para profesor, 2 profesor, kemudian yang menanggapi juga 2 profesor, yaitu Profesor Rohmin Dahuri. Beliau kita kenal sebagai cendekiawan Muslim sekaligus mantan Menteri Kelautan dan Maritim. Kemudian Prof. Ahmad Holik, beliau mantan Ketua ICMI Kabupaten Cirebon ya Pak ya, dan juga guru besar di UIN. Kemudian selanjutnya akan ditanggapi nanti pemaparan Prof. Rohmin dan Prof. Ahmad Holik ini sangat serius karena itu mohon disimak dengan amat baik begitu ya. Bahkan beliau menyiapkan PowerPoint yang akan dikupas semua persoalan bangsa, tentu menurut lensa beliau begitu ya, perspektif beliau. Kepada ada 2 penanggap nanti, Prof. Cecep dan Prof. Sunoto yang akan turut membedah yang disampaikan oleh Prof. Rohmin dan Prof. Ahmad Holik. Untuk menghemat waktu barangkali, ya kita hemat waktu. Kepada yang pertama, saya minta Prof. Dr. Asad, Profesor juga, untuk memberikan pengantar dulu, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuadu kullu ulaika kana anhu mas'ula. Saya senang sekali Aisyah pada sok rino siang orang menjelang sore agama ini ngomong masa ayat teh. Salah bisa dikena harta. hadir pada Oh, acara ada sobrino, silaturahmi siapa? dan sengaja Paling kita punya kemas semangat. dalam bentuk, sharing ya, atau diskusi interaktif. Mengingat Kemarin kan saya ngisi di Swiss Hotel kita Ikatan baru Dokter saja Indonesia menyelesaikan yang nyambut Pak Hendi, dokter jantung. bangsa Begitu Indonesia masa menyelesaikan hamdalah pesta demokrasi. salah fatal. Tentu Astagfirullahaladzim, saya salah. memasuki tahun baru, Ya memang komitmen keberagamannya kuat, tapi penguasaan tentang ya itu kosakata Arab jadi kita harus linu punya negara tapi ya udah. Yang ngilu ya. pemikiran, pandangan seperti apa yang harus kita lakukan. Karena teman-teman merupakan bagian daripada warga yang diberikan kesempatan oleh Allah mengecap pendidikan tinggi ya. Kemudian tentu memiliki kemampuan analisa, literasi ya. Kita harus berkontribusi ya untuk kemajuan bangsa kita, khususnya wilayah kita Ciamis ini, masing-masing di antara kita. Sebelum lupa, saya ucapkan atas nama ICMI dan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin dan mengucapkan terima kasih selamat datang ya pada semuanya, wabil khusus pada Prof. Rohmin yang jauh-jauh dari Bogor ya, dan beliau serius ingin ikut acara ini. Waktu saya beritahu saya akan hadir dan tolong waktunya disiapkan. Nah, tadinya kita mau gelar di Permata karena mengusulkan saya besok, tapi karena hari Jumat dan belum ruangan dipakai maka digelar di sini. Jadi mohon maaf kalau tempatnya
agak gerah ya, tetapi mudah-mudahan dengan tema yang penting ini ya, tetap kita punya semangat membuka pikiran kita untuk sama-sama berpikir ya dan mendengarkan pandangan-pandangan dari para narasumber. Terima kasih sekali lagi pada Prof. Rohmin, Prof. Ahmad Holik, Prof. Cecep, khusus juga pada sesepuh tokoh kita, Profesor Insinyur Sunoto ya. Dan hadir juga di sini Pak Rohmin, Prof. Rohmin, Pak Sunoto. Ini ada Pak Agus Pak Haji Tatang ya, salah satu pengusaha sukses ya. Beliau hadir di sini untuk ikut sharing. Sedikit saya memberikan pandangan atau pengantar. Jadi memang setiap manusia yang hidup, baik itu personal, keluarga, komunitas, ataupun bangsa, tentu memiliki harapan dan memiliki tujuan bagaimana agar hidup ini mencapai suatu kehidupan yang baik, yang dalam bahasa umumnya mencapai kebahagiaan dalam hidup ini. Nah, termasuk bangsa Indonesia ya sudah menentukan dari tujuan Kota Cirebon. didirikannya NKRI itu untuk menciptakan kesejahteraan, mencerdaskan, melindungi. Satu lagi tadi Sopidi ikut dari kabupaten. berperan aktif dalam membangun perdamaian dunia. Nah, kita sebagai warga negara, sebagai Dani dari PAN ya. Muslim, sebagai orang yang Anaknya mendapatkan iya, suatu anaknya siapa? pendidikan tinggi, tentu harus punya peran. Genealogisnya Mang Nah, Masjid, Mas Umi. persoalan bangsa Mas Umi. kita sangat banyak ya. Kita hari-hari melihat kemiskinan, ketidakadilan, hari kelicikan, Pak Agus ya. kuma maju tuh. Agus Mulyadi. Padahal negara kita merupakan Kurang tahu negara dia yang hukumnya kaya dari mana. raya, luar Oh, biasa. partainya nggak ada ya? Dia udah Tetapi dapat. stunting di atas standar WHO kita ini. Nah, berarti ada sesuatu yang nggak beres di negeri ini. Ini yang ingin kita bedah. Hanya kita sebagai Muslim, Prof. Rohmin, saya melihat kenapa bangsa kita memble aja gitu. Ternyata komunitas Muslim itu memeluk agama memang sifatnya turun-temurun. Bukan karena hasil tabayun, hasil berpikir atas dasar keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah mendeteksi ya calon-calon karyawan di rumah sakit. Narasinya aja soal agama itu masih jauh, apalagi substansinya. Jadi ini sangat mengerikan. Nah, jadi saya melihat salah satu kausatifnya, penyebab utamanya bangsa ini nggak beres. Karena memang mindsetnya itu yang nggak beres. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang harus kita perbaiki. Ya. Kalau kita lihat para nabi dan rasul membangun peradaban itu, dasar utamanya adalah membangun keimanan ketauhidan kita kepada Allah. Kalau kita baca juga perjuangan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beliau diangkat nabi dan rasul itu di abad 6 Masehi ya. Dan baru perintah syariah khususnya sholat itu 10 tahun kenabian. Dan selama 10 tahun itulah Rasulullah membangun tauhid. Nah, jadi salah satu bagaimana meredesain kekuatan muslim di negeri ini, kita bagaimana merekonstruksi mindset bangsa ini, warga khususnya kita. Apalagi ijmi, kahmi, saya kira ini penting. Dan saya juga berkali-kali mendeteksi sharing dengan teman-teman di HMI, kami banyak yang nggak beres. Termasuk teman-teman kita di DPR, di birokrasi, nggak beres itu. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah keimanannya yang nggak beres. Ini saya kira yang harus kita perbaiki. Jadi Rasulullah membangun peradaban itu 10 tahun. Dan Allah tidak menurunkan Al-Quran itu langsung 30 juz. Bahkan Rasul ditakdirkan dulu menjadi seorang pengusaha ya. Jadi ini poin penting bagaimana kita Di situnya saya setuju. sejauh mana keimanan kita terhadap keberadaan Kita sebagai Allah profesor Subhanahu wa Ta'ala murni. sebagai Iya. Sang Berapa Maha orang sih yang Pencipta, berhasil kita Maha entaskan? Pengatur, Maha Penguasa. Kalau keluarga jangan dihitung. Iya, Nah, iya. kemudian
setelah saya analisa Prof. Manusia ini Mana yang terbawa arus diciptakan kita oleh ya? Allah, Iya. tugasnya itu menjadi khalifah Jadi fil kalau ard saya melihat dan membangun profesor itu peradaban. mumpung punya kesempatan Ini untuk ada Berbuat pandangan apa baru saja. ini Profesor Sunoto. karena Beliau banyak mendefinisikan mendapatkan kepercayaan kan peradaban sebetulnya itu profesor itu. suatu bangunan kehidupan Kenapa tidak yang dikapitalisasi fondasinya untuk adalah membangun kebenaran rumah? hakiki, tiangnya sains Jangan teknologi pakai dan kerangka atapnya sosialis, kesejahteraan. pakai kerangkanya kapitalis Ini kan. harus- Nanti kalau sudah Jadi jadi tanpa kapitalis fondasi baru yang kuat, sosialis. tauhid gak kuat. Karena kalau kita membangun ekonomi dengan kerangka sosialis itu tidak Kalau kita tidak sekarang selesai. menyaksikan negara-negara disebut negara maju ya, China, Kapitalis Amerika. dulu aja. Kitanya tuh harus Kalau jadi kapitalis dulu. mindsetnya tidak la ilaha illallah itu Baru jadi bubar sosialis. semua. Tidak ada gunanya. Nah, oleh karena Kenapa, itu Bos? saya ingin pada Sini, kesempatan Pak, duduknya ini mari gantian. kita bertabayun, mari kita mengevaluasi ya kenapa bangsa ini nggak beres. Dan tentu kita sebagai bagian dari masyarakat kita juga mungkin nggak beres. Ini yang harus kita beresin menurut saya. Nah, tadi saya bacakan salah satu firman Allah surat apa? Isra apa itu lupa. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuadu kullu Fuada. ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti sesuatu informasi apapun tanpa ilmu. Karena pendengaran, penglihatan, hati, akal sehat akan diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi kita pun memeluk agama Islam harus berdasarkan ilmu. Kalau nggak berdasarkan ilmu, tidak ada giro, tidak ada etos beramal soleh, nggak akan ada. Nah, sementara warga kita memeluk Islam, bahkan mungkin juga warga di negara lain, itu doktrin bersifat budaya. Bahkan masuknya Islam ke Indonesia juga pendekatannya budaya, Dr. bukan Edial. pendekatannya ideologi. Nah, ini yang menurut saya, menurut kita harus di redesign. Nah, dan setelah saya pelajari, Gusti Allah Dr. sudah Edial. memberikan 4 bekal agar manusia bisa membangun peradaban. Juru ke depan aja ya. Satu, Allah menciptakan manusia dalam penciptaan terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu ilmu kedokteran, Prof. Fi ahsani taqwim salah satu definisinya di dalam kepala kita ada 187 miliar sel otak. Dan setiap sel ada koneksitas 10.000. Nah, ini disiapkan oleh Allah untuk apa? Agar kita mampu memahami petunjuk Allah. Jadi Allah menciptakan manusia dalam penciptaan terbaik. Kemudian Allah memberikan manual book ya, petunjuk yaitu Al-Quran, dan menunjuk manusia teladan memberi contoh. Kemudian yang keempat, Allah menciptakan ketaturan di alam semesta, termasuk ketaturan di dalam diri kita, dan itu menjadi sumber sains dan teknologi. Jadi 4 hal ini yang harus kita syukuri. Pertama, penciptaan Allah menciptakan kita menjadi makhluk terbaik. Kedua, Allah menciptakan, menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Ketiga, Allah menunjuk Rasulullah sebagai teladan. Dan keempat, Allah menciptakan sumber sains teknologi, yaitu keteraturan di alam semesta yang sering kita sebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Nah, ini saya kira salah satu pandangan saya. Mari kita bertobat, kembali kepada petunjuk Allah, kembali bersyukur terhadap penciptaan Allah, menciptakan terbaik kepada kita. Dan Tadi mau upacara mulai. saya juga pada kesempatan ini mengucapkan selamat ya. Katanya sih. Terpilih menjadi salah satu anggota Upacara DPR. tadi kan masalah sih. Iya, Kemudian kemarin ada ya. Daniel Mardani, Tadi mah rapat senat, juga Bro. anggota DPR. Upacara kemari sore. Tadi Kota ya, sama pagi. Mas Aldi, ada juga tadi Pak Aan ya. Nah, ini teman-teman yang di birokrasi maupun di DPR, Anda punya tugas berat. Jadi kalau tidak menjalankan perintah Allah, kita sebagai muslim, berat ini Pak Dani. Di akhirat pasti ditanya itu. Nah, yang ingin saya sampaikan, Dokter Edial itu ke depannya kadang-kadang keimanan kita ini goyah. senior kan ya. Karena kesadaran kita kadang-kadang melemah. Nah, saya sering oleh karena salah satunya kita bertafakur melihat ciptaan Allah yang luar biasa ini. Mungkin salah satunya
kita juga harus Oh mengimajinasikan iya, sekarang rapat. bahwa kita ada di alam kubur yang sebentar lagi Apa? akan diperiksa oleh Gusti Allah. Atau kita ada di alam mahsyar yang kita tidak bisa tolong menolong lagi. Inilah saya kira hal yang sangat penting kalau kita melihat perjalanan para nabi dan rasul. Beliau itu seorang diri tadinya, tapi dengan berpegang kepada petunjuk Allah, alhamdulillah bisa menumbangkan rejim-rejim yang gak beres itu. Jadi kalau di Indonesia rejim gak beres, rasanya cincai kok. Kalau kita berpegang teguh kepada agama Allah, kepada ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi ada 4 yang harus kita syukuri bekal dari Allah. Penciptaan Allah yang terbaik pada kita, kemudian Allah memberikan petunjuk, kemudian Allah menunjuk manusia teladan, dan Allah menciptakan keteraturan sebagai sumber sains teknologi. Itulah bekal kita untuk membangun peradaban. Sekali lagi, peradaban ini definisi terbaru dari Pak Sinoto adalah bangunan kehidupan yang fondasinya nilai-nilai kebenaran, tiangnya sains teknologi, atapnya kesejahteraan dan kesuksesan. Kemudian kesuksesan yang sesungguhnya, yang berhak mendefinisikan kesuksesan itu bukan kita, tapi pencipta kita. Jadi manusia dibilang sukses menurut Sang Maha Pencipta ketika manusia itu husnul khotimah. Amin. Jadi sehebat apapun, presiden, anggota DPR, pengusaha apapun, kalau nggak husnul khotimah, siap-siap mendapatkan balasan atau mendapatkan hisab yang kita tidak bisa mendapat pertolongan apapun kecuali keimanan dan amal baik kita. Saya kira itu sedikit pandangan dari saya. Mohon teman-teman serius ya datang ke sini, diundang untuk betul-betul mendengarkan para senior, para pakar yang akan membekali kita. Kemudian tambahan, jadi sekali lagi kita harus tabayun, bertobat, dan untuk membangun peradaban kita harus menyiapkan generasi penerus. Jadi tidak ada yang instan. Rasulullah itu 23 tahun membangun peradaban. Jadi kalau kita menyambut Indonesia emas, kita harus menyiapkan generasi muda 10 tahun yang akan datang. Siap menjadi pemimpin. Termasuk anak-anak kita, generasi muda, mahasiswa semuanya. Nomor 1 itu Sekali lagi kepada Prof. Rohmin dan teman-teman yang terpilih menjadi anggota DPR RI, manfaatkan itu sebaik-baiknya. Saya ingin karena Prof. Rohmin ini DPR RI dapil kita. Makanya pertemuan ini ingin mensinergiskan peran Kalau beliau. periode kemarin Prof nggak masuk ya? Gagasan. Periode kemarin sebelum ini. Baru pertama. Baru pertama. Disinergiskan dengan teman-teman di DPRD dan di birokrasi. Dan mungkin juga harus kita siapkan calon-calon kepala daerah yang beres, jangan yang nggak beres lah, repot nanti. Itu mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabil khusus ini ada Pak Ideal ya. Beliau ini salah satu juga tokoh kita, senior kita yang selalu concern ya dengan perbaikan wilayah ini. Terima kasih. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun dong. Ini makin banyak tokoh dari Kuningan, Indramayu, Cirebon berdatangan. Bro, ada Ketua ICMI Kuningan, Dr. Nanan. Apa bisa berdiri? Nah, beliau juga Ketua SDKP Muhammadiyah. Ada juga Ketua DMI Kuningan, Senior Kang Ugin, Dr. Ugin. Selanjutnya saya mohon ke Prof. Ahmad Khalid menyampaikan Kewalatnya paparannya. 15 menit, Prof. Insya Allah gitu. nanti kita lebih banyak interaktif dulu. Oke. Berdiri apa duduk ya? Berdiri aja ya. Hah? Ya bawa situ aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Prof. Rohmin, senior kita semua, guru kita semua. Pak Sunoto, ini sesepuh tokoh Cirebon. Dr. Asad,
Pak Prof Cecep dan semua yang hadir, wabil khusus moderator, ada Prof Adang, ada Pak Edial, terima kasih. Ya, mungkin saya 15 menit, harusnya Pak Rohmin mudah-mudahan nggak kewalan nih Mbak ya. Kalau dunia punya Alvin Toffler sama Ziauddin Sardar yang mencoba memprediksi masa depan, saya tidak akan menggunakan kacamata itu untuk memprediksi, untuk mematakan Indonesia masa depan. Saya punya tokoh terbaik di dunia, namanya Nabi Muhammad SAW. Beliau kapasitas dan kompetensinya jauh lebih tinggi dari Alvin Toffler maupun Ziauddin Sardar di Perancis, di Pakistan. 14 abad yang lalu, Nabi sudah memperkirakan tentang situasi Indonesia. Kata Nabi, kalau dalam bahasa Arabnya itu, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Jadi suatu masa nanti akan muncul satu generasi yang sudah mengabaikan intelektualisme, yang mengabaikan integritas dan mengabaikan moralitas. Jadi itu tafsir kontemporernya begitu bahasa Nabi. Kalau bahasa teksnya kan, suatu masa akan muncul satu generasi yang sudah tidak lagi tertarik dengan urusan spiritualitas, mengabaikan integritas, mengabaikan moralitas, dan mengabaikan intelektualitas. Lalu apa kata Nabi? Kalau itu terjadi dalam sebuah komunitas, maka akan terjadi 3 petaka. Petaka yang pertama adalah yarfa'illahul barokata an kasbihim. Kalau bahasa saya, akan terjadi krisis moneter dan ekonomi berkepanjangan. Saya tidak tahu apakah itu juga bagian dari potret kita, Prof. Tapi mari kita analisis apa yang disampaikan Nabi 14 abad yang lalu. Kemudian petaka yang kedua adalah akan terjadi yusallitullahu sultanan zaliman. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak profesional memimpin negeri ini. Itu Nabi yang bilang, Pak ya. Saya hanya coba memberikan eksplanasi sederhana saja. Jadi ketika intelektualitas, integritas, moralitas sudah terabaikan dalam peradaban manusia, maka yang akan terjadi pertama krisis ekonomi berkepanjangan, yarfa'illahul barokat an kasbihim. Yang kedua adalah akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak profesional memimpin negeri ini dari berbagai daerah sampai ke pusat. Dan yang ketiga, Pak, ini yang lebih mengerikan, apa itu? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kalau bahasa saya, banyak politisi dan para pengusaha yang karirnya tragis, matinya nggak akan dapat husnul khotimah. Kira-kira begitu ya. Nah, saya tidak tahu apakah kacamata yang disampaikan oleh Nabi ini adalah bagian dari peta kita di Indonesia. Tapi mari kita analisis. Itu sebagai prolog dari diskusi kita yang nanti akan lebih banyak detail oleh Prof. Rahmin ya. Kemudian yang kedua, saya teringat selalu ucapan atau pidato-pidato Cak Nur, Prof. Senior kita, orang yang menjadi tokoh kita semua. Setiap kali seminar dalam kebangsaan, beliau selalu mengatakan Indonesia is impossible country. Jadi dia mengatakan bahwa Indonesia itu adalah salah satu negeri yang mustahil. Indikatornya banyak, itu sejak beliau banyak memberikan kuliah dan diskusi politik. Jadi misalnya begini, sumber daya alam kita harusnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Tapi yang terjadi disparitas, Prof. Itulah impossible country. SDM kita dari segi kapasitas, kompetensi cukup kuat, tapi tidak berbanding lurus dengan peningkatan integritas masyarakat kita. Terus beliau mengatakan pesantren kita, lembaga pendidikan kita di Indonesia secara kuantitatif itu luar biasa besar, tapi tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas moral kebangsaan kita. So, kesimpulan beliau ya tadi bahwa Indonesia is impossible country. Dan apa yang disampaikan Cak Nur mungkin ya hari ini sedang terjadi ya. Berikutnya ada satu pikiran dari Albert Einstein. Albert Einstein itu seorang fisikawan dunia. Beliau mengatakan begini, bahwa politik itu sebenarnya lebih rumit dari fisika. Bayangkan, politik itu lebih rumit dari fisika. Jadi orang yang terjun di dunia politik harus memiliki IQ di atas rata-rata. Mohon maaf, ini kata Einstein ya, kata Einstein. Silakan cek nanti. Jadi fisika aja rumit, tapi ada yang lebih rumit adalah politik. Jadi artinya apa kata beliau? Bahwa ketika orang maju dalam proses politik, dia harus memiliki IQ di atas rata-rata. Karena ketika IQ-nya pas-pasan, maka yang akan terjadi adalah petaka.
Itu Albert Einstein. Dan ini diperkuat oleh seorang filosof dari Prof. Cecep hafal betul nih, Al-Farabi. Kata Al-Farabi, sebuah negara yang dimanage dengan kemarahan, kebencian, dan kebodohan tidak akan pernah melahirkan keadilan dan kesejahteraan. Padahal kita tahu bahwa misi utama politik adalah menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Jadi kalau seorang politisi yang terjun di dunia politik dan memimpin di elit politik tidak menimbulkan keadilan kesejahteraan, berarti ada something wrong. Misi politik utamanya mengalami kegagalan. Saya sengaja mengutip beberapa tokoh penting dalam sejarah politik dan peradaban untuk menjadi inspirasi buat kita tentang memetakan bagaimana Indonesia. Bapak Ibu tahulah Al-Farabi kapasitasnya seperti apa. Beliau tidak bicara main-main. Dan satu lagi catatan yang menarik, agak artistik. Kata Al-Farabi, sebuah negara yang dimanage dengan manajemen cinta dan kasih sayang pasti menimbulkan kesejahteraan dan keadilan. Jadi syarat mutlaknya sebuah negara sejahtera dan keadilan itu elit politiknya harus memanage dengan manajemen cinta. Tapi yang terjadi di negeri Wakanda ya, manajemen kita dibangun dengan kebencian, amarah, rasa dendam, iri hati. Maka sampai kapanpun berdasarkan teori ini tidak akan pernah lahir keadilan maupun kesejahteraan. Ini kata Al-Farabi, saya hanya mengutip saja ya dari pribadi. Nah, itu beberapa prolog yang ingin saya sampaikan. Lalu bagaimana dengan konteks Indonesia? Prof. Rohmin, 10 tahun yang lalu saya menulis sebuah artikel dimuat di sebuah harian. Judulnya, Andai Umar bin Khattab jadi Presiden RI. Dan itu ditulis dan bertepatan waktu itu pada saat pemilihan SBY ya. Saya menulis artikel, judulnya adalah Andai saja Umar bin Khattab menjadi Presiden RI. Tentu kalau kita melakukan analisis dengan silogismenya Aristoteles pun nggak akan nyambung, karena premis-premisnya nggak akan cocok ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah Indonesia pada saat 10 tahun terakhir ini atau 20 tahun sebelum Jokowi membutuhkan pemimpin yang punya tipe dan prototipe seperti Umar bin Khattab. Montgomery Watt ya menulis sebuah buku Islamic Political Thought. Dia mengatakan apa? Seandainya tidak ada konsep politik yang dibangun oleh Umar bin Khattab, maka peradaban Islam tidak akan pernah sampai sekarang ini. Artinya apa? Umar bin Khattab punya prestasi politik yang cemerlang dalam membangun peradaban. Maka saya berandai-andai seandainya pada sebelum SBY itu ada Umar bin Khattab yang datang ke Indonesia, lalu jadi presiden, maka problem semua masalah di Indonesia akan bisa selesai. Krisis yang berbahaya bukan krisis energi, bukan krisis politik sesungguhnya, bukan krisis ekonomi, tetapi krisis yang paling berbahaya adalah krisis keteladanan. Ini paling tidak dalam perspektif agama, Pak. Jadi dalam perspektif agama kan ada pepatah dalam bahasa Arab, sebuah bangsa yang dibangun dengan integritas, maka bangsa itu akan maju. Tapi sebuah bangsa yang integritasnya kemudian hancur, maka bangsa itu cepat lambat akan mengalami kerapuhan. Jadi kata kuncinya, krisis paling berbahaya bukan energi, bukan ekonomi, tetapi krisis keteladanan dan moral. Nah, kembali kepada tadi, kenapa saya mengatakan Umar bin Khattab? Setidak-tidaknya ada 3 poin yang bisa kita rekonstruksi untuk memetakan Indonesia. Kenapa Umar dalam 10 tahun mampu membangun sebuah peradaban yang disegani dunia? Disegani dunia itu. Pertama, kekuatan yang dimiliki Umar adalah value. Kalau bahasa saya mungkin integritas. Jadi wajib hukumnya sebuah negara ingin maju dan disegani, pemimpinnya harus memiliki integritas tinggi. Dalam bahasa saya, value-nya harus tinggi. Dan Umar bin Khattab itu salah satu potret ideal seorang pemimpin yang memiliki value tinggi. Komitmen keberagamaannya kuat. Saya tidak bermaksud menyoroti Pak SBY maupun Pak Jokowi atau siapapun. Silakan cek. Kalau kita lacak bagaimana komitmen keberagamaan aspek value-nya ya. Karena ternyata dalam sejarah luar biasa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Umar bisa dijadikan sebuah upaya rekonstruksi untuk memetakan Indonesia? Karena Umar bin Khattab itu salah satu tokoh yang berhasil membangun law enforcement. Kalau pada masa Nabi, pada masa Abu Bakar, misalnya saya contohkan, orang yang minuman keras itu tindak pidananya hanya 40. Ketika Umar bin Khattab
law enforcement-nya yang melakukan tindak pidana minuman keras itu dinaikkan jadi 80. Ini contoh kecil kasus bahwa Umar bin Khattab punya komitmen yang kuat untuk memberantasan tadi ya, law enforcement, penegakan hukum. Dan ternyata dalam data sejarah terbukti bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Khattab tingkat kriminalitas itu menurun, Pak. Kenapa? Karena keberanian dari Umar bin Khattab. Jadi yang pertama ditopang oleh value, yang punya visi masa depan. Yang kedua ditopang oleh kemampuan dia melakukan law enforcement. Dan yang ketiga, Pak, kenapa Umar hebat? Dia adalah administrator ulung, Pak. Bapak bisa cek dalam karya-karya literatur klasik tentang bagaimana hebatnya Umar menaklukkan negara dua adik kuasa, Romawi dan Persia. Irak dan Mesir itu dikuasai oleh Romawi dan Persia, dua negara adik kuasa yang kalau sekarang itu Soviet dan Amerika kalau pada masa-masa 30 tahun kemarin. Jadi Rusianya dan Amerikanya pada saat Umar bin Khattab itu adalah Persia dan Romawi, Konstantinopel dan Bizantium. Tapi mampu ditaklukkan oleh kekuatan pasukan Umar bin Khattab. Satu. Kemudian yang kedua, dari sisi ekonomi, Pak. Kalau kita lihat ternyata pada masa Umar bin Khattab ekonomi betul-betul sejahtera, Pak. Bahwa ada kasus Umar bin Khattab melakukan keliling menemukan orang miskin yang masak dengan batu, itu hanya satu kasus. Tapi secara umum kalau kita lihat dalam sejarah yang kita lakukan penelitian, Umar berhasil meningkatkan kualitas kesejahteraan ekonomi masyarakat. Salah satu indikatornya adalah lembaga keuangan, Pak. Ada pada masa Umar itu namanya Ad-Diwan. Ad-Diwan itu sebuah institusi ekonomi yang bertugas menghimpun dana, kemudian mendistribusikannya dan mengatur serta memonitor administrasi keuangan negara. Umar bin Khattab luar biasa. Jangan lupa, Pak, sistem penggajian BUMN hari ini itu mengacu pada apa yang ditemukan oleh Umar bin Khattab yang disebut dengan Tobakot. Tobakot itu sistem administrasi keuangan menggaji tunjangan jabatan berdasarkan masa kerja dan kompetensi. Jadi veteran perang Badar sama veteran perang Uhud gajinya beda. Ya? Kira-kira begitu karena masa kerjanya beda. Sahabat senior dan sahabat junior gajinya beda. Itu dilakukan oleh Umar bin Khattab. Sebelumnya sama, pada masa Abu Bakar semuanya sama. Tapi Umar bin Khattab melakukan revolusi besar-besaran dalam bidang administrasi keuangan dan menjadi negara yang paling disegani dan negara kaya, Pak. 10 tahun lamanya. Jadi yang pertama value, yang kedua adalah administrator ulung, dan yang kedua tadi apa namanya law enforcement, dan yang ketiga adalah administrator administrator. Jadi saya kira mungkin Indonesia perlu ke depan memimpikan ya, kita punya mimpi. Pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang paling tidak memiliki 3 hal tadi. Punya value, punya kekuatan law enforcement ya, dan yang ketiga adalah punya kemampuan administrasi yang sangat ulung di berbagai bidang ya, di berbagai bidang. Bapak sekalian, saya kira sebagai pemantik saja, karena nanti yang paling banyak kan Prof. Rohmin ya. Saya ingin menggambarkan, mari kita jadikan statement-statement yang tadi disampaikan para tokoh itu menjadi cara kita untuk membedah bagaimana posisi Indonesia hari ini. Posisi Indonesia hari ini. Jangan sampai kemudian apa yang disinyalir oleh Cak Nur bahwa Indonesia is impossible country. Kita butuh pemimpin masa depan yang memiliki kualitas seperti yang tadi digambarkan. Tapi saya tahu, saya ingin tahu nanti bagaimana pikiran-pikiran Pak Rohmin tentang bagaimana masyarakat Indonesia yang permisif ya, dan kemudian pragmatis. Jadi intelektualitas itu nggak penting sekarang, Pak. Ya, integritas juga dianggap udah nggak penting, moralitas sudah nggak penting. Saya nggak tahu apa yang tidak penting, apa yang penting dalam konteks politik di Indonesia. Saya kira itu analisis saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ahmad Taufik, luar biasa, padat, singkat dan model. Dan sepertinya Prof, prediksi Nabi itu terjadi di negeri kita sekarang. Oh iya, non. Dan lebih lengkapnya Prof. Rohmin, dipersilahkan Prof memaparkan bagaimana potret Prof. Rohmin memahami Indonesia ini, termasuk juga pasca pilpres. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Puji syukur hanya kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat semangat terus untuk senantiasa kita membuat kebaikan, bukan hanya untuk diri dan keluarga, tapi juga untuk sesama.
Dan kita berdoa semoga salawat dan salam senantiasa Tapi waktunya nggak diberi 15 menitnya, jadi kita Muhammad Ada kelewat sallallahu alaihi wasallam. bisnisnya kelewat. Mas Noto orang yang ada dalam sejarah hidup saya, karena mungkin banyak teman-teman Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka yang nggak tahu ya bahwa setelah 6 bulan saya jadi Menteri Kelautan Perikanan zaman Gus Dur, menjelang Bu Mega itu banyak sekali isu, ada juga tokoh IPB yang waktu itu Sekretaris Badan Litbang PDI, Mas Noto, nggak usah sebut namanya. Kata dia kalau Megawati yang jadi presiden ada 2 orang IPB yang lenyap dari peredaran, yaitu Rohmin Dahuri, Menteri Kelautan Perikanan, dan Profesor Hidayat Syarif itu Sekjen Kemendikbud. Kedua, kebetulan dua-duanya kami ketua HMI cabang Bogor, yang IPB itu ketua GMNI. Jadi zaman dulu GMNI sama HMI di Bogor tuh Mas Noto seru sekali gitu. Mudah-mudahan beliau karena soal HMI dan GMNI ya, Mas Noto terima kasih atas garantor, karena beliaulah yang ngajak saya ke Pak Amin Rais, dan Pak Amin Rais lah yang ngajak saya ke Pak Bu Mega bahwa Rohmin orang pinter, soleh, dan bekerja keras gitu. Jadi satu-satunya kebahagiaan dunawi jadi menteri itu persis seperti prediksi Nabi yang diungkapkan oleh Prof. Ahmad Holik gitu ya. Karena ya meritokrasi ya, sekarang kan orang bodoh, pembohong, pengkhianat betul ya, yang memimpin negara dan daerah ini gitu ya. Tapi bukan Syah Majo Kuning, tempat lain gitu ya. Kenapa demikian Mas Noto? Itu qadarullah ya, karena ini kan sifatnya dakwah juga nih, dari SD di Gebang, SMP di Babakan, SMA 2 di Cirebon, lulus IPB gitu ya. Itu alhamdulillah saya juara 1 terus tuh Bapak. Tepuk tangan dong. Yang kedua, saya di Kanada pun lulus dengan 4,0 semua, dan 95 qadarullah lagi. Mas Noto saya terpilih sebagai dosen teladan nomor 1. Juara 2-nya dari ITB, Pak Sanuddin Zainuddin masih hidup di Teknik Geodesi. 5 tahun lalu jadi kepala BIG itu Badan Informasi Geososial. Juara ketiganya dari UI, Profesor Amin Subandrio dari FKUI masih hidup orangnya. Juara keempatnya karena masuk Hizbut Tahrir dipecat oleh Jokowi, yaitu Profesor Daniel Rashid, ahli teknik perkapalan dari ITS. Baru juara kelimanya alma maternya Dr. Hasan, Profesor Ganjar Kurnia, mantan rektor. Jadi Mas Noto itulah bagian saya untuk hope dengan harapan in the future kalau anak muda ingin jadi someone, yaitu jadi menteri, jadi presiden, jadi konglomerat model Pak Hairul Tanjung ya, itu kalau tidak melalui jalur partai politik ya, tidak Dian ya namanya, itu harus tok markotok gitu. Sekarang dengan wapres begitu gitu, rasanya nggak perlu ada ITB, ada UI deh, betul nggak perlu sekolah gitu. Dr. Asad, Sobil Bet, dan Profesor Cecep, orang yang sangat gigih ya, berkeyakinan bahwa semua pedoman hidup yang dibuat manusia sebenarnya udah dead, yang namanya komunisme, satunya kapitalisme. Jadi kami yakin bahwa harusnya pedoman hidup yang dibuat oleh Allah lah yang harusnya menyelamatkan manusia dunia akhirat, dan itu terbukti ketika umat Islam menjalankan the living guidance of Allah, yaitu Islam itu dengan kafah dan ittiba, kita pernah 11 abad menguasai dunia gitu ya. Dan kapitalisme nanti saya paparkan udah. Makanya tadi waktu adik saya Adinda Masturi, Prof, nanti 30 menit aja, ini gimana sih ngurus negara? Saya pun tadi agak marah sama Dr. Asad juga, ini bener-bener bahan 1 minggu loh, harusnya di sidang kabinet. Ini kok panas begini, saya pikir akan di hotel yang sejuk gitu. Dan minggu lalu ada Ocean Decade Conference, konferensi kelautan internasional, ada 1.500 peserta, dan kebetulan Mas Noto, Adi Mas Noto itu sebagai keynote speaker gitu, serius sekali Pak. 1.500 itu Mas Hendrik datang hari pertama sampai hari terakhir tetap 1.500, dan pembicara utamanya adalah orang Gebang Cirebon ini gitu. Jadi di kita cirinya gitu, kalau ilmu tuh tempat yang panas gitu. Nanti kalau yang jadi wali kota itu kalau nggak Hendrik sih, soalnya Dani, nah mungkin akan begitu. Oke, jadi intinya saya akan 2 saja bicara, yaitu karena ini topiknya bagaimana membedah problematik bangsa dan solusinya.
maka sebenarnya jantung atau daging proses pemaparan saya itu ada di bab 6, yaitu bagaimana peta jalan pembangunan bangsa ini mewujudkan Indonesia yang baldatun thayyibah wa ghafur, dalam bahasa Pak Jokowi Indonesia emas, dalam bahasa Ibu Meganya Indonesia Raya gitu. Nah baru yang terakhir, bab terakhir Adinda Moderator, apa yang harus kita lakukan sebagai wartawan, sebagai ilmuwan, peneliti, pengusaha, birokrat, pemerintah, ada 5 aktor dalam kehidupan society ini, apa yang harus lakukan. Nah cuman Adinda Moderator, kalau saya langsung ke bab 6, bab 7, nanti girohnya atau pemahamannya nggak mengakar gitu ya. Dan ini benar-benar siapapun presidennya, siapapun gubernur Jabarnya, siapapun wali kota Cirebon, Indramayu, insya Allah kalau menurut konsep ini dengan izin Allah harusnya halas semua itu. Tahu halas, beres itu. Please bear with me in 30 minutes, oke? Lanjut. Cuman nggak tahu di belakang kelihatan nggak ya? But by the way ini kan digital dan ini filenya ada semua di online. Jadi kalau mau pendalaman data silakan saja karena waktu ya. Maka kalau di bahasa serius, sorry bahasa ya, harusnya di ruang yang sejuk gitu ya. Itu ya. Tapi kalau orang Cirebon kan daya girohnya lebih kuat ya daripada orang lain kan. Gak apa-apa ya, ongkep atau haridan sedikit gak apa-apa ya. Oke, lanjut. Jadi intinya dari slide ini, Allah itu mencintai sekali orang Indonesia. Tidak ada bangsa yang punya potensi bangunan selengkap Indonesia. Pertama adalah kita penduduknya terbesar keempat di dunia, 280 juta. Kemudian kita pun mengalami bonus demografi, yaitu penduduk usia produktif antara 15 sampai 64 tahun itu lebih banyak daripada yang tidak produktif, yaitu yang manula dan anak-anak. Kalau pemimpinnya benar, tidak yang diprediksi oleh Rasulullah, yang tidak, bukan yang bodoh dan bohong, negara ini, saya pernah jadi 4,5 tahun jadi menteri, harusnya udah makmur, betul? Jadi itulah bukan kekonyolan gitu, ketidakmampuan rakyat Indonesia. Milih karena kasih uang 200.000 per amplop, betul? Milih karena kuwu lurahnya diintimidasi, betul? Milih karena bupati wali kotanya gubernurnya diintimidasi, betul? Konyol kita itu. Jadinya begitu. Nah kemudian kita pun yang kedua adalah kaya sumber daya alam ya. Dan yang ketiga, saya ada besan saya Pak Dokter Edian mana ya? Dokter Edian ini dokter ahli jantung paling baik se-wilayah 3 Cirebon dan juga paling soleh insya Allah. Jadi Mas Toto, kakaknya Dokter Edian itu nikah dengan umnya istri saya tuh, orang Payakumbuh, ketemu Batu Sangkar dari bagus itu. Dan dia ponakannya tetangga saya. Oh, ponakannya Dokter Edian tetangga. Jadi ibu bapak modal dasar penduduk bangsa Indonesia kita kaya raya sumber alam. Dan ketiga, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di Ciawi Majapahit ini banyak belum tahu, ternyata lokasi Indonesia itu dalam sistem rantai global itu paling strategis. Kenapa? 40% dari seluruh barang yang didagangkan di dunia itu melalui laut kita itu. Dengan nilai Adinda Dani, karena ada wali kota Bogor orang Cirebon juga namanya Pak Diani, jadi Dani. Nah kalau Pak Dani itu maju calon wali kota, Mas Noto dari Partai PAN, kalau Mas Hendrik ini maju wali kota dari PDI Perjuangan gitu ya. Nah, oh ya ada azan ya, kita berdiri dulu ya. Soalnya ini ijtihad nih kalau azan terus bisa dibendu Gunung Agung gitu. Lanjut aja, jam sholat aja. Lanjut aja nggak apa-apa. Gimana kata Pak Cocok, lanjut aja. Istirahat sebentar. Tapi nggak apa-apa ya, 30 menit bersama Rohmin Dahuri, oke? Iya. Tapi mudah-mudahan di belakang nampak, kalau nggak nampak pun suara saya cukup keras. Yang ketiga, filenya akan dibagikan atau tinggal di ada PDF-nya ya. Panitia ada ya, ini live streaming kan? Oh ini TVRI pun meliput acara kita dan insya Allah Kompas pun meliput Mas. Jadi statement saya ini kan ada di Kompas tuh soal produk tuna ya. Insya Allah ini kalau nggak besok lusa diterbitkan di Kompas. Jadi kalau yang bertanya masuk di hari yang terbesar dan terpercaya. Kalau nggak bertanya nggak masuk Kompas.
bulan apa? 1 Oktober ya. 20 Oktober. Persentase yang baru dan yang lama berapa itu? Sudah kebaca peta ini. Baru ya. Iya, berarti betul sudah ya. Kita perlu tetap merawat itu. Waktu mau maju lagi. Iya ya. Ya makanya akan ada dilanjut. Baik kata para ulama, nggak apa-apa teruskan gitu. Ini ciri-ciri umat Islam ini sound system pun parah gitu. Nah, jadi yang potensi ketiga itu adalah posisi kita itu paling strategis dunia karena 42% perdagangan global itu lewat laut kita itu. Lanjut. Nah, habis ini itu data-data karena waktu ya, saya pikir tadi ya data-data yang menguatkan statement saya tadi, model penduduk 4 langsung ini bonus demografi langsung. Dan ini bukti-bukti bahwa kita memang kaya raya baik di laut maupun di darat langsung. Kayak nikel itu bagus sekalian, 40% nikel yang ada di dunia itu ada di kita. 70% geothermal panas bumi yang ada di dunia ada di kita. Kemudian tembaga kita ketiga dan seterusnya. Kalau laut kita juara 1 gitu. Cuman itu potensi aja karena kita belum punya pemimpin yang soleh dan smart gitu ya. Pemimpinnya pembohong terus. Lanjut. Nah, ini baru sekalian posisi kita. Jadi kalau bangsa Indonesia itu cerdas ya, kemudian tadi Prof. Kolik bilang berintegritas, soleh ya, harusnya posisi kita di strategi rantai suplai global itu harusnya kita memproduksi dan mengekspor. Tapi yang terjadi sebaliknya, udah puluhan tahun kita itu mengimpor dan mengkonsumsi. Karena itu tercermin nanti bahwa produk domestik bruto Indonesia itu 56%-nya itu dari konsumsi, bukan dari produksi gitu. Maka neraca perdagangan kita pun anak-anak muda itu kebanyakan negatif. Jadi nilai ekspornya lebih kecil ketimbang nilai impornya. Jadi boleh jadi propolit prediksi Rasulullah itu sedang terjadi di Indonesia. Iya, betul. Mungkin lebih parah gitu. Lanjut. Nah, ini pencapaian sosmongannya propolit yang Bapak paparkan ini ada datanya semua mirip-mirip. Memang kalau versi pemerintah kemiskinan itu menurun terus, tahun 70 masih 60%, sekarang itu tinggal 9,3%, tapi garis kemiskinannya rendah sekali, nanti saya ceritakan. Lanjut. Kemudian kalau soal besaran ekonomi perwakilan jumhur, memang kita sudah di ranking 16, yaitu nilai ekonomi seluruh Indonesia itu sudah mencapai 1,3 triliun. Itu menempatkan Indonesia di juara ke-16 kayak gitu. Ekonomi yang terbesar masih dipegang oleh negeri paman Sam, Amerika Serikat, yaitu 25 triliun dolar ya. Sedangkan juara keduanya dipegang oleh Tiongkok atau China dengan 17,9 triliun dan seterusnya. Jadi dari 200 negara yang ada di dunia ini, kita di ranking ke-16. Jadi kalau dari segi besaran kita sebenarnya tidak oke juga, nanti saya paparkan karena potensinya harusnya kita juara ke-4 minimal tuh. Kalau presidennya nanti model yang tadi teladan-teladan dulu, betul? Nah, ini cerita menyemangati orang sama Jokowi, betul? Boleh nggak? Tanya Pak Sudirman Said yang zaman Pak Jokowi jilid kedua itu pernah jadi Menteri SDM 2 tahun ya Mas Noto ya. Kemudian sama Bapak Dr. Pumpi Gaidatullah lulusan Harvard, SMA 1 Bogor, S1-nya UI, menantunya Pak Fahmi Idris tuh. Kemudian Profesor Nizam ya dari ITB itu waktu bulan Juli Mas Noto 2003 saya lagi, katanya sih dulu saya lebih populer dari Pak Jokowi katanya. Saya didorong untuk maju nyapres Mas Noto tuh melawan Bu Mega sama si Pak SBY gitu. Saya bilang enggak, saya kalaupun boleh berdoa diberi percaya 1 periode lagi karena konsep kelautan dan perikanan saya belum selesai. Maksud saya ini kodarullah, saya nggak menyombong ya. Jadi wong Gebang, wong Cirebon ini Mas Noto pernah punya potensi untuk memimpin negara ini, betul?
Nah cuman karena musuh-musuh Islam nggak mau, saya pernah dibeleksekan di pesantren Cipinang kan, betul kan? Tapi qadarullah dengan saya menang anggota DPR dengan biaya paling kecil kalau menurut Prof. Cecep itu, dan suara terbanyak Mas Soto, Bu Mega, semua orang partai-partai itu sekarang mengagumi saya lagi tuh. Dasar nggak ada matinya kan orang ini, fitnah segala macam. Lanjut, nah ini Prof. Khalid betul bahwa sudah 79 tahun kita merdeka, pendapatan orang Indonesia itu Bapak Ibu baru $4.600 per orang per tahun. Kalau Bapak Ibu masukkan dalam tabel ini, sayangnya nggak kelihatan tuh karena siang ya. Jadi kalau yang negara makmur itu menurut versi internasional, kalau pendapatan penduduknya rata-rata itu sudah mencapai $13.800. Kita baru 4.600. Jadi dalam bahasa restoran Lawang Abangnya itu jauh panggang dari api gitu, jauh panggang dari api per kali itu. Harusnya dari 13.800, kalau kita mau dikategorikan sebagai negara maju makmur, kita baru 4.600. Lanjut. Nah permasalahannya apa? Ada 10 Bapak Ibu, ya makanya ini serius sekali sebenarnya, harusnya dalam ruangan sejuk gitu ya. Ada kopi gitu ya. Jadi jadi itu bullshit, itu pembohong itu. Kalau ada aparat pemerintah yang mengatakan kita bisa mencapai negara emas itu dengan pertumbuhan cukup 5%, tidak itu. Dan tulisan saya di Kompas minggu berikutnya disetujui Profesor Khatib Basri, ekonom dari UTB, bahwa kita minimal Mas Soto harus tumbuh 7%. Dengan pendapatan sekarang untuk mencapai 13.000. Jadi itu masalah karena banyak pejabatnya, Bapak Ibu kan mengikuti ya, bahwa ada menteri investasi itu semua usaha lain ditutup, taunya diambil alih oleh dia sendiri. Direkturnya udah ditahan KPK, itu saya tidak hoax, sudah ada di media. Ya. Jadi itu kedua, pengangguran, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, profili kita terburuk ketiga di dunia. Kemudian disparitas bunga dan yang terakhir adalah fragmentasi sosial ya. Kalau zaman Jokowi kemarin ada cebong lawan kampret ya, ada kadrun lawan apa gitu ya. Sekarang demokrasi lawan Paman Usman dan seterusnya. Lanjut. Nah ini jadi karena waktu, jadi semua statement saya itu ada buktinya, tidak ada hoax. Jadi saya nggak bisa dituntut oleh Barreskrim maupun Kejaksaan Agung itu. Bahwa pertumbuhan zaman Jokowi, sahabatnya Mas Noto ini memang 5% saja. Karena ya, nanti saya cerita khusus soal bagaimana hubungan Pak Jokowi, Pak Noto, saya dan Pak Prabowo nanti diceritakan. Nah ini datanya bagaimana. Jadi Mas Noto harus lihat data ini Mas. Mas Noto, kalau menurut Bank Dunia ternyata garis kemiskinan itu $3,2 per orang per hari. Jadi per bulan di Namasyur ya, 3,2 kali $30 ketemunya $96. Itu karena harga dolar sekarang 16.000 kali 96 ketemunya itu 1,5 juta pro dan jumur. Jadi kalau menurut pemerintah memang yang miskin sudah 26 juta saja Pak Hendrik, atau 9,3%. Karena garis kemiskinannya hanya 580.000. Pak Hendrik sebagai calon pemimpin Kota Cirebon, wali Kota Cirebon, insya Allah jadi kalau Bapak cerdas dan kayak Umar Abdul Khattab gitu. Itu kalau Mas Hendrik baca garis kemiskinan versi BPS adalah sejumlah uang yang cukup bagi seorang Indonesia, Bapak sekalian, untuk memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dalam waktu sebulan itu. Saya tanya sama ibu ya, ibu Cirebon atau Kuningan Bu? Ciledug. Nah di Ciledug tuh makan Rp3.000 sekali makan cukup nggak Bu? Nasi lengko aja ya, jadi cukup ya. Oke, karena kalau kita nggak saum kan makan 3 kali Bu ya. Jadi kan 3 kali perlu 10.000. Berarti sebulan perlu berapa tuh? 300.000. Kalau gitu untuk 4 kebutuhan dasar lainnya, yaitu sandang, kemudian rumah, kemudian kesehatan kalau nggak sakit, dan pendidikan hanya 280.000, which is not enough, betul, nggak mungkin cukup. Jadi Mas Noto, Prof. Khalid, Prof. Cecep, Pak Asrad, dan Adina Masyur ya, bahwa yang realistis tidak munafik itu garis kemiskinannya tadi 1,5 juta per bulan Pak. Nah kalau garis kemiskinan yang
dipakai itu versi Bank Dunia, maka rakyat yang Indonesia yang miskin itu masih sekitar 111 juta atau 37%. Saya selama 6 bulan ini 155 kali pertemuan dengan komunitas dari Indramayu Cirebon tuh. Dan saya punya data, Dr. Hasan, Dr. Ideal ya, itu sekitar 40% Mas Noto, rumah di Cirebon, pernah saya cek itu 40%-nya itu ditempati oleh lebih dari 2 keluarga. Karena punya anak, beristri atau bersuami, tidak mampu untuk beli rumah lagi, Mas Hendri. Mas Hendri yang bersama saya ke Cangkol, mengerikan tuh. Satu rumah kecil ya, itulah wajah kita itu, ya, bukan wajah sebenarnya yang dibilang pemerintah. Lanjut. Nah ini ketimpangan kita paling buruk ketiga di dunia. Lanjut, Tarawako ya, lanjut. Nah ini sebentar, Adina Masyur. Jadi ketimpangan yang paling parah Mas Noto ada di pemilikan lahan. Menurut Komite Agraria bahwa sekitar 0,2% penduduk Indonesia yang kaya itu, termasuk Sinamas, Indo apa yang saling berut itu Indo apa ya, Indofood itu 0,2% orang menguasai 66% orang Indonesia. Padahal petani di Jawa termasuk Indramayu Cirebon, garapan sawahnya rata-rata 0,3 hektar. Ya, lanjut. Nah ini tadi yang paling maksud dengan disparitas pembangunan antar wilayah. Pulau Jawa yang luasnya yang 5,5% itu kontribusi ekonominya 60%. Kemudian si Sumatera yang 15% kontribusi. Jadi 2 pulau yang luasnya Indonesia itu lagi sakit benar-benar.
Lihat Cianjur kuning. Oke, kemiskinan ternyata itu juara satu paling miskin itu dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat, yaitu namanya Juragan Indramayu, 12,13%. Ini baru versi kemiskinan Indonesia, bukan Bank Dunia. Juara keduanya adalah Kuningan, 12,12%. Juara ketiganya adalah mana itu? Majalengka, 11,21%. Juara keempatnya Kota Cirebon, Sendrik itu 11,20 karena nasional kan 9,3%. Juara kelimanya Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon juara keempat Mas Noto. Juara Kota Cirebon lumayan, ranking ke-12 dari 27 kabupaten kota. Lanjut. Ini pengangguran karena waktu silakan lihat sendiri. Saya kira kemiskinan sudah menggambarkan kita ya. Lanjut. Terus indeks pembangunan manusia bagus sekalian. Jadi menurut UNDP, menurut PBB itu kalau suatu negara atau daerah itu maju, indeks pembangunan manusianya minimal 80 Pak. Kita Cirebon itu, kota Cirebon paling tinggi 76, tapi masih di bawah persyaratan minimum. Yang kedua, Kabupaten Cirebon 71, kemudian paling rendah apa tuh ya, yang kanan tuh Majalengka baru 63 Mas. Jadi gambarannya untuk CM Majakuning bahkan lebih parah, lebih rendah daripada si nasional. Padahal nasional aja seperti saya kabarkan sudah lagi sakit gitu, apalagi kita. Maka wajar, mana ketua ICMI Kuningan ya, mudah-mudahan Kuningan nggak begini. Yang pasti Kabupaten, Kota Cirebon, Indramayu, Mas Noto selama saya 6 bulan belusukan kesana kemari, prosesnya itu 40% rumah tuh dihuni oleh lebih dari 2 keluarga. Bayangin gitu. Lanjut. Aduh. Karena waktu ini PDRB pun masih rendah, kita lanjut terus. Nah, penyebab ketertinggalan Indonesia udah bab 4, berarti 2 bab lagi. Kalau menurut saya, Bapak sekalian, kita ada penyebab internal dan penyebab global atau eksternal. Penyebab internal, Mas Ronto, menurut hemat video saya, nanti Mas sebagai pembahas tolong disempurnakan. Kita bangsa Indonesia itu belum punya yang namanya peta jalan atau rencana pembangunan yang komprehensif.
yang benar lalu dilaksanakan secara berkesinambungan. Kita sudahlah konsepnya nggak benar gitu ya. Itu setiap ganti presiden, ganti gubernur, ganti bupati atau wali kota ganti semua, itu yang membuat yang kedua adalah sebentar saya. Kedua adalah kualitas sumber manusia yang berparah gitu ya. Ketiga adalah sistem politik yang manipolitik segala macam menurut hampir semua yang merasakan bahwa pemilu 2024 itu paling mahal dan paling brutal dan yang paling buruk menurut orang di UMK gitu. Kemudian terakhir adalah kita belum punya pemimpin ya, yang seperti Prof. Felix ciptakan ya, seperti zaman Islam Tafa itu ya, pemimpin yang cerdas ya, berintegritas, impaknya tinggi, percaya sama hari akhirat ya, dan soleh gitu. Belum ada tuh, karena kemarin saya pikir yang mau jadi itu kalau nggak Ganjar Mahfud, Anies sama siapa, si Caimin, kalau itu yang jadi ya rasanya sih akan lebih punya harapan gitu ya. Itu tepuk tangan dong. Cuma kalau sekarang udah terlanjur, kita sebagai muslim yang baik tinggal berdoa aja semoga-moga Pak Prabowo-nya dan Mas Gibran-nya benar-benar tiba-tiba menjadi soleh kan gitu ya. Nah, penyebab eksternalnya praktis, musuh-musuh Islam, musuh Indonesia nggak mau Indonesia maju nih. Kemudian dan seterusnya karena waktu lanjut. Nah, ini bukti-buktinya bahwa kemajuan itu intinya di inovasi dan iptek. Lanjut karena waktu ini semua bukti-bukti dari Bill Gates, dari Steve Jobs dan seterusnya. Lanjut. Nah, jadi kesimpulan saya Mas Noto bahwa dari kalau kita melihat Indonesia propolik ya, dari segi kualitas sumber manusia, dari segi iptek, etos kerja, kita parah sekali gitu. Lanjut nih. Dan ini buktinya baru sekalian, ternyata menurut PISA, ada yang tahu nggak PISA ya? Jadi setiap 4 tahun sekali yang namanya OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, mengadakan survei penelitian di seluruh dunia ini untuk menguji anak-anak di negara itu yang kelas 3 SMP. Yang diuji itu 3, kemampuan literasi, kedua itu kemampuan matematik, dan ketiga itu kemampuan sains atau IPA gitu. Dan Indonesia Mas Noto dari 81 negara yang disurvei, kita itu di ranking 69 gitu. Jadi benar-benar cerminan dari yang saya katakan, tidak hoax. Kalau saya kan guru besar terbaik seluruh Indonesia kan, nggak mungkin hoax ya, bukan yang profesor yang bayar dan seterusnya gitu. Lanjut. Nah, ini tingkat literasi kita itu Dr. Asad, dari 61 negara yang disurvei Mas Noto, kita ranking kedua terburuk propolik, hanya lebih baik dari, dan ini pun menunjukkan paradoks umat Islam. Kenapa? Karena ayat Al-Quran pertama yang turun di muka bumi bunyinya apa? Iqra, pemerintah membaca. Dan kita waktu umat Islam menjalankan Islam secara kafah dan ittiba, kita itu ada tadi Al-Farabi, di bidang kelautan ada Ibnu Batuta, pencipta pesawat terbang pertama bukan dari Boeing dan Airbus tapi Ibnu Firnas kan. Kemudian Mark Zuckerberg waktu 2 tahun lalu pidato di Harvard mendapat doktor honoris causa, dia bilang, hei umat manusia, kalau berterima kasih tentang digital teknologi ya dinamakan kata Mark Zuckerberg, jangan pada saya, tapi berterima kasihlah pada Ibnu Al-Khawarizmi. Tapi umat Islam minder di Indonesia, betul? Padahal kita top betul? Sekarang literasi kita ambruk Pak, gara-gara makan kurang ya, dan seterusnya. Kalau saya ngomong gini bukan marah tuh, supaya nggak ada kita yang ngantuk dan supaya masuk semua di sini. Supaya masuk di sini supaya semangat. Jangan pernah lagi kita dibodohi pemimpin yang munafik, betul? Lanjut. Nah, karena waktu ini data-data penunjang semua, lanjut. Terus ini produktif tenaga kerja, daya saing, pokoknya silakan. Apa yang saya katakan itu semua benar karena datanya empiris dan tadi. Nah, ini pentingnya untuk kita semua nih, bahwa ternyata salah satu persyaratan negara maju jumlah pengusahanya, jumlah enterprise-nya itu minimal 7% dari jumlah penduduk. Dan pengusaha di Indonesia itu Mas Noto baru 3%. Maka saya dengan segala macam hormat salut sama Mas Noto, itu pengusaha rotan, restoran, Dr. Asad pun di bidang kesehatan. Saya senang sama pengusaha itu. Ternyata kita pun paradoks lagi problem itu. Karena Nabi Muhammad itu kalau menurut sebuah riwayat, jadi pengusaha itu ada yang versi mulai 8 tahun sampai jadi Nabi, 13. berarti 32 tahun, ada yang versi 12 tahun.
Yang versi bahwa Nabi Muhammad tuh jadi pengusaha tuh sejak 8 tahun karena beliau diajak pamannya Abi Thalib sejak tahun 28 tahun itu ke Persia, ke negeri Syam gitu. Ini gimana sih? Harus satu aja Bang. Harus menularkan. Saya terus terang serius sekali nih memaparkan nih. Nah, jadi kita pun umat Islam parah. Nabi Muhammadnya itu seorang entrepreneur pedagangnya, tapi kita kalau kok jadi orang tua, anaknya di ITB pun pesannya, nah kalau udah lulus jadilah pegawai negeri. Karena itu ekonomi di Indonesia 70%, mohon maaf, ini fakta mas, jadi di luar sana saudara-saudara kita teman Chinese, lalu kita cemburu, kan nggak benar itu. Karena kita mindsetnya, kata dokter, mindsetnya parah. Ada orang agama yang menganjurkan jadi entrepreneur, kita maunya PNS semua. Parah, makanya saya berharap pertemuan sekarang itu sebagai timbal balik saya yang sedikit dengan terpilihnya saya sebagai suara terbanyak kemarin tuh. Maka serius ya ini diterapkan ya. Mas Hendri kalau jadi wali kota harus niru Panoto tuh ya, nanti banyak konsultasi. Nah lanjut kata saya lanjut. Nah jadi implikasi semua itu Adinda Masyur ya. Ini cerminan pada produk kita. Ternyata ekspor kita itu semua sumber daya alam, barang mentah tuh yang sudah diproses itu hanya 8,1%, Pak. Sedangkan Singapura 90%, produk berteknologi, Malaysia 20%, Vietnam 40%, Thailand 24%. Tadi mas kita semua barang mentah, hanya 8% yang sudah diproses. Lanjut. Naki Global Trend ya, jadi intinya kalau kita jadi wali kota ada Hendrik ya, jadi bupati, gubernur, presiden harus benar-benar memahami kecenderungan global apa. Sekarang ibu-ibu, pertama adalah global warming udah terjadi ya. Waktu kami di Thailand, istri saya juga ikut. Saya mengenalkan istri saya ya, yang insya Allah paling cantik di dunia menurut versi saya dan soleha. Dia di kelas saya di PB setahun gitu. Ibu itu berdiri sebentar gitu. Nah, ini dia istri saya. Nah, selalu menyertai saya kembali di Thailand gitu ya. Nah, yang kedua adalah soal teknologi.